Assalamualaikum warahmatullahi Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pada zaman Hadrat Masih Maud alaihissalam, di dalam suatu jalsah ada seorang yang menyampaikan ceramah mengatakan bahwa jemaat Hadrat Masih Maud alaihissalam dan umat muslim lainnya perbedaannya hanyalah bahwa umat muslim lainnya meyakini Hadrat Isa alaihissalam naik ke langit, tetapi jemaat Hadrat Masih Maud alaihissalam meyakini bahwa beliau sudah wafat. Selain itu tidak ada hal lain yang perlu dipertentangkan di antara jemaat Ahmadiyah dan dengan umat muslim lainnya. Karena dari ini banyak sekali hal-hal yang tidak jelas maksud dari pengutusan Hadrat Masih Maud alaihissalam. Untuk itu, meskipun pada saat itu Hadrat Masih Maud alaihissalam sedang kurang sehat, beliau memberikan catatan khusus mengenai penyampaian tadi, sehingga beliau pada tanggal 27 Desember 1905, beliau memberikan pernyataan bahwa maksud tujuan dari pengutusanku bukanlah untuk menzahirkan hanya sedemikian saja, untuk Allah Ta'ala tidak perlu untuk mengutus jemaat ini untuk menyelesaikan tugas yang kecil seperti itu, melainkan banyak sekali hal-hal yang perlu diselesaikan. Beliau pun menjelaskan bahwa mengenai kewafatan Isa al-Masih itu berbeda dengan umat muslim lainnya. Beliau bersabda bahwa kondisi amalan umat muslim lainnya sudah rusak akhlak. Lalu beliau bersabda dengan sangat detail. Berkenaan dengan kondisi amalan orang gair, beliau bersabda bahwa yang menjadi penyebab degradasi umat muslim lainnya, yang untuk memperbaikinya Allah telah mengutus Hadrat Masih Maud alaihissalam, di antaranya adalah terhindar dari dusta dan menegakkan kejujuran. Beliau memberikan nasihat kepada anggota jemaat dalam hal ini untuk meninggikan standar kejujuran kita. Dan zahirkanlah perbedaan ini antara kalian dengan orang gair jemaat. Hanya beriman saja dan menganggap benar pengutusan beliau tidaklah memberikan manfaat sedikit pun. Dalam sabda beliau ini, saya akan sampaikan di hadapan hadirin semua. Jika semua introspeksi diri dengan jujur, mengevaluasi diri, maka banyak sekali yang dengan sendirinya akan kita ketahui
bahwa standar yang perlu diperhatikan oleh anggota jemaat yang ditekankan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam, sebetulnya standar itu belum didapatkan. Allah Ta'ala pun di dalam Quran Syarif memberikan tanda seorang mukmin yang hakiki bahwa la yashhaduna zur. Jadi dia tidak memberikan kesaksian dusta berkenaan syirik dan dusta. Bersabda, hindarilah itu. Allah Ta'ala mengumpulkan antara syirik dengan dusta. Seakan-akan dosa dari kebohongan seperti syirik. Allah Ta'ala di dalam Quran Syarif menggunakan kata zur. Makna dari zur adalah kedustaan, memberikan keterangan palsu, memberikan kesaksian palsu, dusta, menyekutukan Allah Ta'ala, lalu hadir di dalam acara-acara di mana di dalamnya disampaikan kedustaan-kedustaan. Begitu juga musik-musik, lagu-lagu yang sia-sia hadir dalam acara seperti itu. Ini termasuk dalam kategori zur. Jadi seorang mukmin adalah hamba Allah Ta'ala itu adalah orang yang tidak berkata dusta. Yang tidak pergi ke tempat-tempat yang dimana di dalamnya diadakan hal-hal yang sia-sia. Atau orang-orang berkumpul di mana di dalamnya banyak kedustaan. Seolah-olah dia tidak menjadikan menjadikan sekutu bagi Allah Ta'ala. Di mana di dalamnya dilakukan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat syirik, perbuatan-perbuatan syirik. Dan dia tidak memberikan kesaksian dusta, palsu. Jika di antara kita terhindar dari kedustaan, maka kita bisa menciptakan satu revolusi yang bisa menjadikan kita sebagai mukmin yang sejati. Saya akan sampaikan ceramah Hazrat Masih Maud alaihissalam berkenaan dengan kedustaan. Tolong perhatikan dengan baik. Di antara kita banyak atau cukup jumlahnya yang perlu untuk memperhatikan hal ini. Di antara anggota jemaat kita sendiri. Kerusakan umat muslim dan penyebab dari perpecahan, Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, di dalam umat Islam, penyebab perpecahan intern, yakni mencintai dunia. Itulah yang menjadi penyebab perpecahannya. Jadi kecintaan terhadap dunia lah yang memecahkan, yang menciptakan perpecahan di dalam umat Islam. Karena jika diutamakan keridhaan Allah Ta'ala, maka bisa difahami dengan mudah bahwa prinsip firqah anu lebih jernih dan menerimanya lalu bisa bersatu. Ketika disebabkan oleh kecintaan terhadap dunia timbul kerusakan seperti itu, maka bagaimana bisa dikatakan bahwa dia muslim ketika langkahnya tidak berada di atas langkah Rasulullah SAW, tidak berada di jalan Rasulullah SAW. Allah Ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Yani jika kalian mencintai Allah Ta'ala, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah SAW. Allah Ta'ala akan menjadikan kalian teman. Dan alih-alih mencintai Allah Ta'ala, alih-alih mengikuti Rasulullah SAW, lalu kita mendahulukan kecintaan duniawi kepada dunia, sekarang timbul pertanyaan, apakah itu yang dinamakan pengikutan terhadap Rasul? Dengan meninggalkan agama, lalu tunduk kepada duniawi? Apakah Rasulullah SAW itu orang yang sibuk, orang yang duniawi? Apakah Rasulullah SAW biasa memakan harta riba, memakan riba? Atau lalai dalam menjalankan hukum-hukum Allah Ta'ala? Apakah, na'udzubillah, Rasulullah SAW itu munafik? Apakah beliau mendahulukan dunia daripada agama?
renungkanlah. Mengikuti Rasulullah SAW adalah berjalan di atas jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW selalu mendahulukan agama daripada dunia, bukan sebaliknya. Lalu perhatikanlah bagaimana Allah Ta'ala menurunkan karunia-Nya. Melangkahlah di jalan Rasulullah SAW, lalu perhatikanlah bagaimana Allah Ta'ala akan menurunkan rahmat-Nya. Apa yang dilakukan para sahabat? Lihatlah para sahabat bagaimana telah diangkat sedemikian rupa oleh Allah Ta'ala. Para sahabat ini telah menendang jauh sedemikian rupa duniawi dan meninggalkan kecintaan terhadap dunia. Bagaimana para sahabat Rasulullah SAW telah menciptakan kematian di dalam hasrat-hasrat duniawinya. Maka bandingkanlah antara kalian dengan para sahabat. Apakah kalian mengikuti langkah para sahabat? Sangat disayangkan. Pada saat ini orang-orang tidak faham apa yang diharapkan Allah Ta'ala dari kita. Ada orang yang pergi ke pengadilan, maka dia memberikan sogokan, lalu berdusta, menyuruh orang lain untuk berdusta, memberikan kesaksian. Apakah para pengacara bisa memberikan kesaksian bahwa kesaksian yang dia berikan itu seluruhnya adalah jujur? Apakah kesaksian yang diberikan oleh para pengacara tadi jujur semuanya? Berkenaan dengan Hadrat Mirza Sultan Ahmad, beliau menyampaikan kisah. Ada seorang yang datang kepada saya, katanya, yang saya mengenal orang itu. Sabda beliau, orang itu akan memberikan kesaksian di pengadilan. Dia mengatakan kepada saya, coba undurkanlah kepada saya karena saksi saya tidak datang. Hadrat Mirza Sultan bersabda, kamu menganggap diri kamu pintar. Coba pergilah kamu, katanya. Berikanlah beberapa rupiah saja. Lalu ambillah orang-orang yang mau memberikan kesaksian palsu di pengadilan ini. Lalu orang tadi pergi keluar, membawa beberapa orang untuk memberikan kesaksian. Ketika 2-3 orang tadi memberikan kesaksian di pengadilan, memberikan kesaksian palsu orang-orang itu. Ya, terjadi seperti itu. Hadrat Mirza Sultan Ahmad mengatakan, saya tertawa dalam hati saya, katanya, dan saya menertawakan mereka. Bahwa atas perkataan saya, dia pergi keluar, mengambil saksi, lalu saksi-saksi ini berkata dosa di pengadilan, dan mereka bersumpah sama Allah Ta'ala memegang Al-Quran. Ketika setelah mereka memberikan kesaksian, saya mengatakan kepada mereka, kalian tidak punya malu? Kalian memegang Al-Quran, bersumpah sama Allah, membawa para saksi ini, memberikan kesaksian palsu. Inilah kondisi para saksi di pengadilan pada saat ini. Dan begitulah kondisi orang-orang pada saat ini. Mereka menentang jemaat, memejahijaukan jemaat, anggota jemaat, lalu memberikan kesaksian palsu di pengadilan. Supaya jemaat mendapatkan hukuman, anggota jemaat mendapatkan hukuman. Lalu beliau bersabda, sekarang kondisi dunia sangat rentan. Jika kita lihat dari berbagai sisi, kedustaan di dalam kesaksian sangatlah biasa dilakukan. Bagaimana mereka membuat sertifikat palsu. Bagaimana dokumen-dokumen itu dibuat palsu. Dusta di dalamnya. Hanya membayar pejabat untuk membuat sertifikat palsu. Jika ada yang menyatakan pernyataan, maka dia terhindar dari kejujuran. Dia berkata dusta. Dan begitulah kondisi pada saat ini. Bahkan saat ini lebih buruk lagi daripada masa itu. Orang-orang yang tidak... coba tanyakan kepada mereka, apakah ini agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW? Apakah dengan mengatakan bahwa Masih itu pergi ke langit dan akan turun nanti cukup seperti itu saja? Tidak. Melainkan yang perlu ditegakkan adalah akhlak yang luhur. Untuk itulah Allah Ta'ala mengutus Hazrat Masih Maud alaihissalam. Beliau bersabda, Allah Ta'ala mengatakan kedustaan itu sebagai najis. Jauhilah kedustaan. Fajtanibur rijsa minal awsani
fajtanibu qaulazur. Bersama dengan penyembahan berhala, digabungkan kedustaan ini dengan penyembahan berhala. Sebagaimana manusia meninggalkan kebenaran lalu tunduk kepada berhala, begitu juga dia menganggap kedustaan ini sesuatu yang akan menyelamatkan dia. Inilah sebabnya Allah Ta'ala menyebut kedustaan sebagai syirik, penyembahan berhala. Seperti halnya orang yang berdusta pun, dia menjadikan kedustaan yang bisa menyelamatkannya. Dia menganggap dengan dusta, dia akan kedustaan ini akan memberikan keselamatan kepadanya. Tinggalkanlah kenajisan ini, najis ini. Kenapa harus tinggalkan katanya? Sebab tanpa kedustaan tidak bisa kita bisa hidup. Kesialan apa yang lebih dari itu? Yang ini menganggap kedustaan sebagai sandarannya. Saya katakan bahwa kejujuranlah yang akan unggul pada akhirnya. Kemenangan sebetulnya milik Allah Ta'ala. Hat Masih Maud Islam bersabda, setelah berlalu 27 tahun, atau lebih dari itu, saya yang lemah, Reliaram, ada seorang Kristen dan dia seorang pengacara. Dia tinggal di Amritsar. Dia mempunyai surat kabar juga, ada topik yang untuk dicetak. Saya mengirim sebuah tulisan makalah, dikirim dalam satu paket, dan di dalamnya dimasukkan surat. Hat Masih Maud Salam maksudnya, mengirim sebuah makalah, dan di dalam paket tadi dimasukkan surat. Karena di dalam surat tadi dituliskan hal-hal yang untuk menentang kebatilan dan ditujukan untuk diterbitkan. Karena itu pengacara tadi yang merupakan orang Kristen dan dia memiliki alasan untuk menyerang Islam, melihat kesalahan itu, karena menyimpan surat di dalam paket itu merupakan pelanggaran dari sisi peraturan kantor pos. Dan itu bisa dihukum 500 rupiah didenda atau kurungan selama 6 bulan. Lalu si pengacara tadi menjadikan ini sebagai alasan untuk menjauhkan Hat Masih Maud Salam. Sebelum saya mendapatkan kabar mengenai pengadilan ini, Allah Ta'ala mengatakan kepada saya bahwa Reliaram pengacara telah mengirim ular untuk menggigitku, tapi aku menggoreng ular tadi seperti halnya ikan, lalu mengembalikan kepada Reliaram tadi. Saya tahu bahwa pengadilan nanti pada akhirnya walhasil saya dipanggil ke pengadilan atas pelanggaran tadi, dan ketika saya meminta musyawarah dari para pengacara yang ada di sana, para pengacara menasihatkan bahwa selain Tuan berdusta, berbohong, tidak ada cara lain lagi supaya Tuan selamat dari tuduhan ini. Katakanlah bahwa saya tidak memasukkan surat tadi, dan katakan bahwa Reliaram yang memasukkan surat ini. Dengan mengatakan seperti itu akan menjadi kesaksian. Coba Tuan panggil kesaksian palsu orang-orang, lalu bayar uang untuk memberikan kesaksian palsu. Jika Tuan tidak melakukan seperti itu, Tuan tidak ada cara lain untuk terhindar dari pengadilan ini. Tidak ada cara lain supaya Tuan terbebas dari tuntutan ini. Namun Hat Masih Maud Islam bersabda, dalam kondisi apapun saya tidak akan meninggalkan kejujuran. Apapun yang akan terjadi, silahkan saja. Maka pada hari kedua, saya dipanggil ke pengadilan di hadapan dengan hakim seorang Inggris, dan penuntut pun hadir di sana sebagai pejabat negeri. Lalu dia bertanya kepada saya, apakah Tuan yang memasukkan surat ini ke dalam paket pos ini? Dan apakah paket ini dan surat ini milik Tuan? Saya menjawab secara jujur, betul. Ini adalah surat saya dan ini adalah paket kiriman saya. Dan saya memasukkan surat ini ke dalam paket ini. Namun, saya tidak memiliki niatan buruk untuk mendudukan pemerintah. Saya tidak mengetahui peraturan seperti ini.
bukan untuk merugikan pemerintah saya memasukkan surat ini ke dalam paket. Melainkan saya tidak menganggap ini terpisah atau tidak ada maksud jahat lain. Setelah mendengarkan keterangan itu, sang hakim orang Inggris tadi mencondongkan kepada saya dan si penuntut sangat ribut terus menyampaikan untuk memojokkan saya, menyampaikan panjang lebar. Saya pun tidak paham karena disampaikan dalam bahasa Inggris. Saya hanya paham bahwa setiap tuntutan yang dia berikan di dalam bahasa Inggris, lalu hakim mengatakan di akhirnya, no. Dia menolak tuntutan si penuntut tadi. Ketika si penuntut sudah menyampaikan tuntutannya di hadapan hakim, sang hakim menulis keputusan, mungkin hanya satu baris atau setengah baris. Dia mengatakan, silakan, Tuan bebas, mengatakan kepada saya. Lalu saya keluar dari pengadilan, dan saya bersyukur kepada Muhsin Hakiki, kepada Allah Ta'ala, yang telah memberikan kemenangan kepada saya. Dan saya mengetahui dengan baik, pada saat itu, Allah Ta'ala telah menyelamatkan saya disebabkan karena kejujuran yang telah aku lakukan. Sebelumnya saya melihat mimpi, ada orang yang berusaha untuk menurunkan topi saya bertanya, apa yang kamu lakukan? Lalu orang tadi mengembalikan topi itu ke kepala saya dengan mengatakan, tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa. Lalu Masih Maud Islam bersabda, kenapa saya harus mengatakan bahwa tanpa kedustaan tidak ada cara lain? Itu merupakan hal-hal yang lago. Yang sesungguhnya adalah, yang harus kita lakukan adalah, kita katakan bahwa tanpa kejujuran tidak ada cara lain dalam hidup ini. Ketika saya ingat peristiwa ini, timbul kelezatan dalam diri saya, yakni peristiwa ini. Dan saya selalu mengingat peristiwa ini, sehingga timbul kelezatan dalam diri saya. Ketika kita memilih keridhaan Allah Ta'ala pun membebaskan kita, dan ini menjadi tanda bagi. Jadi, wa may yatawakkal 'alallahi wa huwa hasbuhu. Orang yang bertawakal kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan menjadi pencukup bagi orang itu. Hadrat Masih Maud Islam bersabda, ingatlah dengan baik, tidak ada hal yang lebih buruk dari kedustaan. Pada umumnya orang-orang duniawi mengatakan, orang-orang yang jujur akan dicengkram, ditangkap katanya. Kenapa saya harus meyakini perkataan seperti itu? Saya mengalami 7 pengadilan, tapi dengan karunia Allah Ta'ala, satu pun pengadilan tidak pernah saya harus terpaksa sesuatu yang melanggar kejujuran. Tidak ada satupun pengadilan di mana saya kalah dengan menyampaikan kebenaran. Mungkin saja orang jujur tadi mendapatkan. Jika ada yang seperti itu, sehingga tidak ada orang yang mau berkata jujur kalau begitu. Jika memang orang yang jujur tadi mendapatkan hukuman, cengkeraman, atau ditangkap. Beliau bersabda, yang sebetulnya adalah hukuman yang didapatkan disebabkan oleh berkata jujur, bukanlah karena kejujurannya. Atau jika dia berkata jujur lantas dia mendapatkan hukuman, bukanlah dia mendapatkan hukuman karena dia berkata jujur, melainkan hukuman tadi disebabkan oleh perbuatan yang pernah dia lakukan secara sembunyi-sembunyi atau dosa yang pernah dia lakukan sebelumnya. Dan itu yang menyebabkan hukuman. Di hadapan Allah Ta'ala, keburukannya tadi nampak. Banyak sekali kesalahan. Dan ada saja yang mendapatkan hukuman. Beliau bersabda, sebagaimana di dunia ini pun kita saksikan, ada hal-hal kecil. Beliau bersabda, guru saya, Gulri Sahab, orang Betala, ada seorang mengajarkan pertapsing. Beliau menjelaskan, Shersing suatu ketika karena di dalam makanan kurang garam, lalu dipukul yang tukang masak itu, koki itu. Karena guru ini sederhana orangnya, lalu bertanya kepada Shersing, Tuan telah berbuat zalim, memukul tukang masak itu karena kurang garam saja. Lalu Shersing mengatakan, Maulwiji, Tuan tidak tahu, dia telah memakan 100 kambing saya. Begitu juga keburukan orang-orang merupakan
harta yang yang akan mendapatkan hukuman karena akibat perbuatannya. Jadi perlindungan Allah Ta'ala tidak ada lain yang lebih aman dari penjagaan Allah Ta'ala. Apakah ada yang bisa mengatakan ketika kita haus, cukup dengan meminum satu tetes saja perut kita akan kenyang, atau ketika lapar, cukup dengan makan satu biji atau satu suap saja kita bisa kenyang? Tidak. Sebelum kita makan sekenyangnya atau makan sekenyangnya, maka tidak akan puas kita. Begitu juga, sebelum di dalam amalan kita timbul kesempurnaan, maka tidak akan timbul buah atau hasil yang baik. Inilah janji Allah Ta'ala. Beramalah sesuai dengan keridhaanku, maka aku akan berikan keberkatan di dalamnya. Lalu beliau bersabda, maksudnya orang-orang duniawi mengata-ngatakan bahwa tanpa kedustaan tidak ada cara lain katanya. Jadi dia mengatakan katanya, orang di pengadilan berkata jujur, karena itu dia dihukum 4 tahun. Saya katakan, pendapat seperti itu adalah hanya merupakan khayalan saja. Bukan. Keliru. Jadi, raihlah kesempurnaan, kamu akan menjadi sesuatu yang indah. Jika kita jujur dan tawakal kepada Allah Ta'ala, maka tidak akan mendapatkan hukuman seperti itu. Jadi, yang menyebabkan dia mendapatkan hukuman adalah kesalahan yang pernah dia lakukan. Jadi, ketika ada orang yang menjahit sedikit saja di sebuah kain, tidak akan dikatakan bahwa dia sebagai seorang penjahit, atau dia mahir dalam menjahit, atau dia tidak akan bisa menjahit kain yang mahal. Jika diberikan dia untuk menjahit kain yang mahal, maka kain itu akan rusak, dia akan menghancurkan itu. Jadi itulah kebaikan yang dicampuri dengan keburukan, maka tidak ada manfaatnya sedikit pun. Justru orang-orang malah bangga dengan itu dan mengharapkan najat, keselamatan dari itu. Jika ada keikhlasan, maka Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan sedikit pun. Allah Ta'ala berfirman, "May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Jadi siapa yang melakukan kebaikan sedikit saja, dia akan mendapatkan akibatnya, mendapatkan buahnya. Jika ada sedikit pun kebaikan, maka dia akan mendapatkan ganjarannya. Maka kenapa sebabnya? Meskipun dia melakukan kebaikan yang banyak, dia tidak mendapatkan buahnya. Alasannya adalah dia tidak melakukannya dengan ikhlas. Untuk amalan, perbuatan, disyaratkan keikhlasan. Syaratnya adalah ikhlas. Seperti difirmankan, mukhlisina lahuddin. Ikhlas terdapat di dalam diri orang-orang yang abdal. Jadi, semua hal ini yang disabdakan oleh Hatmat Masih Maud Islam dan dengan penuh rintihan beliau sampaikan ini, beliau sampaikan bahwa yang lebih penting dari akidah naik turunnya Nabi Isa alaihissalam ke langit, yang lebih penting dari itu adalah selamatkan diri kalian dari syirik, dan jangan sampai ada syirik sedikit pun di dalam diri kita. Tegakkanlah kejujuran dan bencilah terhadap kedustaan. Jika kalian memperhatikan hal ini dan setiap Ahmadi mengevaluasi diri, misalnya, saya akan sampaikan beberapa hal di dalam pengadilan. Silahkan mengevaluasi diri. Apakah kita menyampaikan keterangan buruk di pengadilan, keterangan palsu? Apakah di dalam bisnis kita menyampaikan keterangan palsu untuk mendapatkan keuntungan? Apakah ketika perjodohan kita memberikan keterangan palsu kepada jodoh anak kita? Apakah kita mengatakan kejujuran mengenai anak kita, mengenai calon suaminya dan sebagainya?
atau di dalam pemerintahan untuk mendapatkan tunjangan, apakah kita berdusta menyampaikan kesaksian palsu kepada pemerintah? Banyak sekali orang-orang yang mendapatkan kesan negatif dengan menyembunyikan berapa tunjangan kita supaya itu terbebas dari pajak dari pemerintahan. Sehingga kita bisa bebas dari pajak katanya. Sehingga disembunyikan berapa tunjangannya. Dia berkata dusta. Hendaknya kita ingat bagaimana kondisi dunia. Setiap pemerintahan menjadi sasaran permasalahan. Kalau memang tidak, itu akan menjadi sasaran. Karena itu para pemerintah pun semakin hati-hati dan berupaya untuk mendalami kasus-kasus itu. Pemerintah pun. Jika di hadapan pemerintah ada timbul suatu hal yang keliru, jika seorang Ahmadi mengatakan sesuatu yang tidak jujur, pemerintah mengetahui, itu akan memberikan nama buruk kepada jemaat Ahmadiyah. Seorang Ahmadi tadi. Jika dia memberikan keterangan palsu kepada pemerintah. Dengan menganggap cukup dengan kehidupan yang sederhana dan terhindar dari kedustaan, berupaya untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala. Lalu dalam urusan suaka, permintaan suaka ke pemerintah, coba evaluasi diri, apakah kita telah memberikan keterangan palsu kepada pemerintah? Yakin bahwa beberapa pengacara bisa saja mereka mengatakan buruk, mengatakan dusta, atau kita seperti para pengacara tadi memberikan musyawarah kepada Masih Maud salam untuk berkata dusta. Begitu juga para pengurus di dalam jemaat ini, apakah di dalam laporan yang mereka sampaikan kepada jemaat, di dalam laporan itu ada keterangan palsu? Atau meninggalkan hal-hal yang penting demi untuk menyelamatkan terkadang jika tidak berkata jujur, saya katakan sebelumnya juga, jika tidak mengatakan jujur, qolan sadidan, atau jika dia tidak bertakwa di dalam permasalahan, jadi perlu untuk melihat permasalahan sampai ke kedalaman, keluar dari untuk kemanfaatan dirinya, kemaslahatan dirinya, keluar dari ketakaburan dirinya, lalu memperhatikan rasa takut kepada Allah Ta'ala, ketakwaan. Hendaknya kita menyelesaikan masalah seperti itu. Jika hal-hal ini tidak ada, ini merupakan penzahiran kecintaan duniawi sebetulnya. Dan kecintaan terhadap dunia, seperti yang disampaikan oleh Masih Maud salam, ini akan membawa kita kepada perpecahan. Dan perpecahan tadi, dengan perpecahan tidak akan tercipta kesatuan di dalam jemaat. Atau setidaknya akan timbul fitnah di dalam lingkungan di mana kita tinggal. Persatuan yang menjadi tujuan Masih Maud salam itu pun menjadi sirna. Disebabkan karena kecintaan kepada dunia, timbullah firqah-firqah, golongan-golongan, grup-grup di dalam jemaat ini. Seolah-olah dari keburukan timbul keburukan-keburukan lainnya. Seperti yang disampaikan oleh Masih Maud salam, dari keburukan-keburukan itu timbul anak-anaknya dari keburukan-keburukan tadi. Jadi sebagai Ahmadi, kita memegang tanggung jawab yang harus kita perhatikan. Seorang Ahmadi yang hakiki adalah dia yang berjalan di atas sunnah Rasul, suri teladan Rasulullah SAW, dan berusaha untuk menjadi kekasih Allah Ta'ala. Masih Maud bersabda, ingatlah dengan baik, orang yang menjadi milik Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala pun akan menjadi miliknya. Dan Allah Ta'ala tidak dapat tertipu oleh orang. Jika kita berpikir kita akan menipu Allah Ta'ala maka itu merupakan kebodohan. Dia sendiri akan tertipu sebetulnya. Kecintaan terhadap dunia
ini merupakan akar dari seluruh dosa-dosa, keburukan. Keindahan duniawi, kecintaan duniawi, ini merupakan akar dari keburukan. Dan menjadi buta, keluar dari kemanusiaan, dan dia tidak faham sebetulnya apa yang tengah aku lakukan, dan apa yang harus aku lakukan. Manusia ketika dia tidak bisa tertipu, maka bagaimana Allah Ta'ala bisa tertipu? Karena akar dari perbuatan buruk adalah mencintai dunia. Dan inilah yang menghancurkan umat muslim pada saat ini, di mana umat muslim terdampar di dalamnya, yakni kecintaan terhadap dunia. Ketika dia bangun, ketika dia tidur, berjalan, duduk, mereka dia tidak berpikir bahwa akan masuk ke dalam kubur. Orang-orang seperti tidak takut kepada Allah Ta'ala dan tidak menyimpan simpati kepada agama. Beliau bersabda, dalam syair bahasa Farsi dikatakan, Gar wazir az khuda bitafside. Seandainya menteri itu takut kepada Allah Ta'ala, terkadang pekerja untuk mendapatkan bayaran dia begitu bergegasnya, tapi ketika sholat dia menjadi malas, lalai. Jika ada di dalam dirinya pemikiran bahwa keagungan Allah Ta'ala, atau dia ingat kepada ketakutan, maka dia akan menjadi bergegas, menjadi rajin, giat, dan sebagainya. Ketika Allah Ta'ala mencengkram seseorang, itu sangatlah keras. La yakhafu uqbaha. Dia tidak memperdulikan bagaimana kondisi sebelumnya. Orang-orang yang takut pada Allah Ta'ala dan menyimpan keluhuran kemuliaan Allah Ta'ala dalam dirinya, Allah Ta'ala akan memberikan kehormatan kepada dirinya. Dan Allah Ta'ala menjadi penjaganya. Dalam hadis dikatakan, Man kana lillahi kanallahu lahu. Siapa yang menjadi milik Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan menjadi miliknya. Namun sangat disayangkan, orang-orang tidak mengarah kepada hal ini. Mereka tidak mengetahui bagaimana untuk urusan agama ini diperlukan kesabaran. Bagaimana seorang petani setelah menyemaikan bibit, dia bekerja keras menunggu berbulan-bulan. Tapi untuk urusan agama dia berpikir dengan hanya ditiup saja dia bisa menjadi wali. Tidak seperti itu. Perlu kerja keras. Beliau bersabda, ingatlah dengan baik bahwa bukanlah peraturan hukum Allah Ta'ala di mana setiap kemajuan adalah bertahap sifatnya. Dan Allah Ta'ala tidak bisa langsung bahagia dengan mengetahui bahwa kita Muslim, misalnya. Beliau bersabda, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Yani, apakah orang-orang ini beranggapan bahwa Allah Ta'ala akan ridho dengan kita mengatakan bahwa kita telah beriman, lalu tidak diuji? Ini bertentangan dengan sunnatullah. Dengan ditiup lalu menjadi waliullah. Jika ini sunnatullah, maka hadrat Rasulullah SAW pasti melakukan hal yang sama. Dan bagaimana para sahabat beliau hanya dengan ditiup saja bisa menjadi waliullah. Tapi yang terjadi adalah mereka masuk dalam ujian-ujian dan mereka siap untuk dipotong kepalanya. Minhum man qadha nahbahu wa minhum may yantazir. Wa ma baddalu tabdila. Jadi di antara mereka ada juga orang-orang yang memenuhi harapan mereka. Ada juga yang menunggu-nunggu. Beliau bersabda, ketika dunia memerlukan kerja keras, maka jika dia beranggapan untuk agama tidak perlu kerja keras, dia bodoh sekali. Jika setiap nikmat menghendaki kerja keras, coba lihat di dalam agama Hindu, orang-orang jogi untuk senias. Apa yang harus mereka lakukan? Terkadang mereka harus
memanjangkan kuku dan sebagainya. Begitu juga dalam Kristen, rahbaniyat ke hutan-hutan. Di dalam Islam tidak seperti itu. Islam mengajarkan qad aflaha man zakkaha. Orang akan mendapatkan keselamatan mereka yang telah melakukan tazkiyah nafs, pensucian diri, yakni bersih dari kedustaan, dosa-dosa, dan dia terhindar dari nafsu syahwat, hawa nafsu. Orang-orang seperti itu sebetulnya mereka yang telah mendapatkan keselamatan, yang mendahulukan Allah Ta'ala dan meninggalkan dunia, dan semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk bisa menciptakan perubahan di dalam diri kita dan memahami kebenaran dan mendahulukan agama di atas duniawi. Dan kita beat kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam tidak hanya di mulut saja, melainkan secara hakikat kita memahami maksud dari beat itu, dan kita menjadi orang-orang yang bisa menggenapinya. Amin. Dan kita menjadi orang-orang yang berupaya untuk berjalan di atas sunnah Rasulullah SAW, dan kita mendahulukan keridhaan Allah Ta'ala di atas segala sesuatunya. Semoga kita mendapatkan taufik untuk itu. Amin. Setelah salat Jumat, saya akan memimpin salat jenazah gaib. Mukarram Kasimkur Sahib Mubalig Silsilah Every Coast. Beliau adalah penduduk asli sana. Pada tanggal 25 Januari 2016, beliau wafat, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada tanggal 86, beliau beat. Sebelum beat, beliau mendirikan madrasah, dan setelah beat, beliau menyerahkan madrasah itu kepada jemaat. Setelah itu dirubah menjadi primary school, dan pada tahun 90, beliau kursus kemubaligan di Jamiah Muallim, dan beliau lulus. Setelah itu beliau berkhidmat di Every Coast, di berbagai daerah, di berbagai kota-kota, kampung-kampung, dan selama 10 tahun beliau sebagai mubalik wilayah di Besem, di Kabupaten Rejem. Beliau belajar Urdu selama 1 tahun, dan sampai wafatan beliau menerjemahkan khutbah huzur di dalam bahasa daerah beliau. Beliau seorang musi, dan mubalik di sana menulis perkenalan beliau kepada saya. Basyad Sahib, saya mengenal beliau pada tahun 96. Beliau mendapatkan taufik berkhidmat selama 30 tahun. Dari sejak 86 sampai sekarang, beliau memiliki kecintaan terhadap khilafat, terhadap sabda imam, dan beliau tanpa kenal lelah dalam berkhidmat. Beliau belajar bahasa Urdu supaya bisa membaca tulisan-tulisan Hadrat Masih Maud secara langsung. Beliau pergi ke Kadian sebanyak 2 kali supaya bisa belajar bahasa Urdu. Setelah pulang dari sana, beliau menelaah buku-buku Masih Maud salam. Beliau bisa mengatakan, kepada saya sering beliau menelepon dan menanyakan kata-kata sulit kepada saya dalam bahasa Urdu. Lalu nazam-nazam Masih Maud salam beliau biasa membacanya dan berupaya untuk memahami terjemahannya. Allah Ta'ala menganugerahkan suara yang merdu kepada beliau. Suatu ketika dalam sebuah safar, beliau minta saya mengajarkan syair Masih Maud salam. Lalu saya mengajarkan Jano dalam Fidai Muhammadas. Saya mengajarkan nazam tersebut sebanyak 5 baris kepada beliau. Lalu ketika kami sampai di tujuan di suatu kampung, beliau almarhum melantunkan nazam tadi dan menerjemahkannya dalam bahasa daerah beliau. Islam, Ahmadiyat, dan Hadrat Rasulullah SAW, dan mengenai Masih Maud salam, beliau banyak sekali menulis nazam-nazam mengenai tadi, dan beliau menerjemahkannya. Pada tahun 2003, yang di dalam penguasaan para pemberontak, di sana para penentang jemaat melakukan propaganda
mengatakan khalifah mereka sudah meninggal katanya. Jemaat ini sudah musnah katanya. Lalu para Ahmadi di sana gelisah ketika kabar ini sampai di markas. Lalu almarhum dikirim untuk mengatasi propaganda itu. Pada saat itu safar ke daerah itu sangat sulit, tapi Kasim Sahib beliau bersafar mengenai bus, kendaraan keledai, motor, mobil, bus. Beliau sampai di tempat itu dan bertabligh di tempat itu. Beliau katakan bahwa dengan karunia Allah Ta'ala khilafat berdiri. Lalu Ahmadi yang telah gelisah tadi menjadi maju lagi, berani lagi. Dan beliau mendapatkan taufik untuk bisa menyelesaikan propaganda dari penentang itu. Beliau biasa melakukan kunjungan selama berbulan-bulan dan sangat kerja keras dalam berkhidmat. Semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat beliau dan semoga keturunan beliau diberikan taufik untuk terus memiliki jalinan yang kuat dengan khilafat. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر